Happy noon good people, selamat datang di Ronta, Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelata. Kali ini kita VO lagi, pakai video yang kemarin sudah direkam. Karena apa? Ya karena mager dan kebetulan sedang kecil kesempatan motoran sambil rekaman. Sesuai foto yang terakhir saya posting, ada gambar suplemen kan? Itu dia yang akan saya bahas, suplemen yang sekiranya dapat membantu wanita dalam fase perimenopause-nya. Saya pribadi mengkonsumsi yang ada di foto-foto berikut ini. Itu pun masih belum konsisten bagus ya kualitas tidurnya, masih suka kebangun gak jelas. Untungnya kali ini bangunnya biasa aja, gak kayak orang jantungan dikagetin. Paling kagetnya kalau si kucing mau muntah di kasur aja. Yang baru-baru ini masuk daftar adalah kreatin. Mungkin ada yang penasaran, ngapain minum suplemen gym? Padahal nggak nge-gym, ya kan? Sawai-sawai kah? Ternyata bagi yang sedang dalam fase perimenopause, selain untuk penunjang olahraga, kreatin juga dapat membantu mengurangi brain fog. Brain fog itu keadaan dimana kita mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa. Padahal sudah di ujung lidah, ya kan? Kadang sampai lupa sama sekali, kadang ingat lagi. Nah, kalau saya pribadi sudah mulai banyak pause pas ngomong karena kata-katanya nggak langsung keluar. Lalu ada omega 3 yang saya tahu dia membantu kesehatan jantung. Bagi yang perimenopause, ternyata dia lebih membantu regulasi siklus menstruasi. Tapi tetap, siklus dulu dan sekarang sudah pasti beda ya. Saya dulu 28 hari, sekarang 25 hari. Udah ditanya, dalam sebulan bisa 2 kali haid dong. Magnesium. Yang ini jelas saya minum karena saya ada masalah tidur ya. Dulu nge-gym, ototnya tegang, estrogen turun, progesteron turun, kortisolnya naik. Klop lah, susah tidurnya. Nah sekarang ototnya aman, tapi hormonnya tetap naik turun ya kan. Kebetulan karena saya orangnya males, jadi saya cari-cari cara sendiri gimana supaya hormon itu bisa ditambahkan, naik atau minimal agak stabil gitu. Untuk kortisol dapat ditanggulangi melalui manajemen stres, mulai dari mengurangi screen time mungkin, lebih banyak bergerak, maksudnya olahraga mungkin, terus cukupkan juga makan real food. Nah sedikit life hack dalam tanda kutip tentang kortisol ini adalah makanlah sesuatu apapun itu yang mengandung kalori. Kalau pilihan saya dulu sih sempat kurma ajwa ya, karena ada masalah lambung kan. Terus ada ahli yang dia makan itu kurma mejol. Tapi sekarang saya makannya pisang aja, pisang kepok aja, biar cerewet sekalian ya kan. Nah makan sesuatu paling lambat 30 menit setelah bangun pagi. Hal itu membantu tubuh kita menurunkan kadar kortisol yang biasanya memuncak di pagi hari. Sebenarnya kortisol ini niatnya baik, dia yang membantu kita bangun dari tidur. Sayangnya karena kualitas tidur kita payah ya kan, yang ada kortisolnya malah kita tabung gak turun-turun. Ditambah keseharian ngurus ini itu, tren puasa sebelum olahraga, tren diet tanpa konsultasi yang sesuai kebutuhan tubuh kita, itu semua malah bikin kortisol makin tinggi sampai muncul istilah di mana kita napas doang aja bisa bikin gemuk gitu. Lalu gimana dengan estrogen dan progesteron? Nah ini yang sering bikin hoax eater parno ya. Nanti kalau ginjalnya kenapa-napa gimana? Kalau dia kerja keras gimana? Yaitu perbanyak protein dan serat. Sekali lagi, sebagai pemalas, saya bikin gampangnya aja di sini ya. Booster estrogen kebanyakan protein nabati. Booster progesteron kebanyakan protein hewani. Dari situ udah oke ya. Makan minimal 3 kali sehari dan tiap makan selalu adakan protein. Bisa berupa tahu atau tempe, goreng, diapain suka-suka. Jangan cuma 1 kotak, 3 atau sampai 4 kotak sekali makan gitu kan. Kalau telur bisa 2 butir, gak boleh kurang, lebih boleh. Ayam juga
2 potong sayap atau paha bawah misalnya. Bukan 2 cacah ya, 1 sayap dibagi 2 dibilang 2 potong. Ada orang kayak gitu? Ada. Yang jelas protein ini nggak bisa kita hitung pakai daging rendang ya, soalnya nggak masuk di budget. Apalagi saya makannya 4-5 kali dalam sehari. Dan untuk terakhir kalinya, sebagai pemalas, sayur sebagai serat nggak harus dimasak macam-macam. Lalap, kukus, rebus, makan, udah beres.